Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan bapak ibu kita, dosa saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita. Al-Hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana nabiyunal amirun nahi fala hadun abarra fi qawli la minhu wa la ni'ami. Ya Rabbi bil Mustafa alaihi qasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalain wal fariqain min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa alaihi qasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Nabiyunal amirun nahi fala hadun abarra fi qawli la minhu wa la ni'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita di Majlis Ta'lim Al-Irsyadiyah. Pada kesempatan ini marilah kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam samaniyatu asya'a la tashba'u min samaniyatin. Al-ainu minan nazari wal ardu minal matari wal unsa minal zakari wal alimu minal ilmi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi ada 8 macam yang tidak pernah kenyang-kenyangnya ya, dari manusia ini. Kehidupan manusia ini tidak pernah kenyang-kenyangnya dengan 4 macam ya. Apa itu? Ya. Al-ainu minan nazari, mata dari pandangan ya. Kita punya mata bisa melihat, alhamdulillah. Masya Allah, nikmat mata ini ya. Sampai orang operasi mata ratusan juta atau umpamanya miliaran. Sampai orang diculik untuk diambil organ tubuhnya termasuk mata. Ya, bahaya. Jadi kalau ada anak-anak hilang harus segera ya dicari ya, dikhawatirkan akan terjadi jual beli organ tubuh manusia. Mata ini mahal sekali. Ya.
Karena itu kata Nabi, al-ainu minan nazari, mata dari pandangan. Maksudnya mata ini nggak pernah puas, maunya memandang terus. Ya, ibu-ibu yang sekarang umurnya 50 tahun sudah berapa? Berarti sudah 50 tahun memandang apa ini, dunia ini. Ya, mungkin ada yang baru di sekitar Cibeteng doang, Ciseeng doang, Bogor doang gitu kan. Nah, tapi ada yang sudah jalan-jalan ya sampai keliling dunia. Apapun ya yang kita lihat, maka kita harus bersyukur kepada Allah ya dengan nikmat mata. Nikmat mata ini ya andai kata ditimbang ya begitu beratnya ya nikmat mata ini, belum bisa kita balas ya nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Apa kita bisa membalas dengan ibadah 100 tahun untuk membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata? Tidak bisa. Itu baru nikmat mata. Memang tidak pernah puas-puasnya mata ini. Ya, laki-laki maunya memandang wanita yang cantik-cantik. Itu mata. Perempuan juga gitu, maunya melihat laki-laki yang ganteng. Tapi jangan yang ganteng-ganteng serigala. Gitu. Bahaya, ganteng mah ganteng, tapi jadi serigala. Mau serigala. Ya. Mata ini maunya melihat saja. Enak itu kalau melihat. Ya. Gitu. Maka nikmat mata ini harus kita syukuri. Ya, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan mata kepada saya. Berikanlah mata ini supaya bisa meneteskan air mata karena mengingat dosa-dosa hamba ya Allah. Jadikanlah mata saya ini bisa menangisi dosa-dosa ya Allah. Ya. Ibu-ibu kerpeting cari kente, unggal peting cari kente. Aduh, yang cari kenapa? Gitu. Setiap malam kita menangis kepada Allah, air mata yang menangis karena takut kepada Allah, air mata yang menangis karena ingat-ingat dosa, itulah ya air mata yang menjadi saksi di akhirat nanti. Ya. Bukan air mata nangis karena kehilangan uang 1.000 rupiah umpamanya, atau kehilangan uang 50.000 rupiah kita nangis ya gitu. Atau kita kehilangan cincin ya 1 gram 2 gram umpamanya ya. 1 gram sekarang udah mahal ya Bu ya, bisa hampir 900.000. 1 juta mungkin akhir tahun ini bisa 1,5 juta. Wah, udah kalau punya duit beli emas saja ya gitu. Tapi jangan dipajang di tangan, di kuping ya kan, jangan semuanya dipajang ya kan, di kongkorong dipajang gitu kan. Udah ya, katanya begitu bisa akhir tahun 1,5 juta ya. Maka harus kita ya kalau punya uang beli emas. Sekarang masih 800-an ya sampai 900. Padahal 3 bulan yang lalu ya sebelum ada pandemi berapa? Cuma 600 ya, 600.000. Ngomongin harta jadinya ya. Nah itulah mata kan. Iya, mata tuh ya nggak kenyang-kenyangnya melihat apa? Melihat harta, keindahan. Iya, perhiasan ya, keindahan. Yang berikutnya wal ardu minal matori, bumi ya dari hujan. Bumi dari hujan maksudnya apa? Ya, bumi ini ya dia akan menangis kalau tidak ada air hujan. Ya. Jadi bumi ini rindu kepada langit. Ya, sebagaimana suami rindu kepada istri, istri rindu kepada suami, begitulah juga bumi. Kalau lama-kelamaan gak pernah turun hujan, dia rindu kepada langit supaya menurunkan
hujannya. Jadi bumi ini nggak pernah kenyang-kenyangnya, ya, supaya mendapatkan air hujan. Kalau air hujan ini tidak ada, maka bumi ini, kalau kita bahasakan kepada bahasa kita, nangis itu, ya. Bumi kita ini nangis, ya. Kenapa? Karena akan kering. Kenapa? Kalau kering bisa membahayakan manusia juga. Tidak bisa nanam singkong, tidak bisa nanam jagung, ya. Tidak bisa nanam padi, ya. Akhirnya membahayakan manusia juga. Tuh, ya. Bumi saja memikirkan manusia. Apakah manusia memikirkan bumi? Jarang, kagak, ya. Gitu. Manusia tidak memikirkan bumi, akhirnya bumi dirusak, ya, hutan dibakar. Setelah dibakar tidak pernah nanam lagi. Manusia nebang pohon tapi nggak pernah ditanam lagi, ya. Kalau sekarang sudah mulai jarang, ya. Kalau dulu banyak tanaman nangka, ya, laku, ya. Tanaman kelapa laku, ya. Sekarang gorok, ya, karena ada apa? Karena ada bajaringan, ya. Karena ada bajaringan, jadi, ya, pohon-pohon ini yang biasa nih ibu-ibu punya 2 atau 3 pohon, ya, laku 100.000, 200.000, lumayan. Tapi sekarang nggak ada lagi, ya, gitu. Karena rumah-rumah banyak yang pakai bajaringan, ya. Nah, itulah manusia, ya, bisanya nebang saja pohon tapi tidak bisa mau menanamnya lagi, ya. Nah, dengan adanya tanaman pohon itu dia menyerap air, ya. Ini namanya ajaran Islam mencintai lingkungan hidup, Bu, ya. Agama kita, agama Islam mencintai lingkungan hidup, gitu. Kalau ada pohon di rumah adem, itu oksigen, Bu, ya, udara supaya kita bisa menghirup dengan nyaman dan enak, ya. Alhamdulillah, ya, kita di sini masih bisa menghirup udara yang segar, ya. Tetapi beda, Bu, waktu lagi saya datang kemari 94, ya, ibu-ibu yang tahun 94 lalu, ya, yang belum pada lahir belum tahu, ya. Tahun 94 nih ibu-ibu ngalamin udara di sini dingin, ya. Sekarang sudah enggak. Kenapa? Banyak perumahan. Rumah-rumah udah banyak sekali, ya. Pohon karet ditebang-tebangin, ya. Banyak pohon-pohonan yang ditebangin. Dulu mah pagi-pagi ada apa? Ada kabut, ya. Sekarang mah kabutnya cuma setahun sekali, ya, mau peralihan musim, ya. Nah, ini. Jadi wal ardu minal matori, bumi ini tidak pernah kenyangnya daripada hujan. Maka kita sebagai umat Islam cinta kepada tanah, ya. Ya, nanti memang juga kita akan kembali kepada tanah, ya kan, gitu. Bumi daripada hujan, bumi cinta, ya, kepada airnya hujan. Dia bumi memikirkan kita, ya, sebagai makhluk Allah. Kita pun juga harus memikirkan bumi sebagai makhluk Allah. Maka kita rawat bumi, ya. Kita rawat tanah, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Wal unsa minaz zakari, ya. Dan laki-laki daripada perempuan daripada laki-laki, ya, begitu, ya. Perempuan dan laki, ya, tidak pernah puas. Laki kepada perempuan juga tidak pernah puas. Inilah satu gambaran Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan Nabi kita Muhammad SAW, melalui Nabi kita Muhammad SAW memberikan gambaran memang begitu, ya. Makhluk yang namanya laki-laki nggak ada puasnya dengan perempuan, perempuan tidak ada puasnya juga dengan laki-laki. Yang berikutnya adalah wal alimu minal ilmi, ya. Yang berikutnya adalah orang alim daripada ilmu. Maksudnya apa? Orang alim, orang yang pandai, ya, ulama, ustadz, pasti dia tidak kenyang-kenyangnya apa? Mencari ilmu, ya. Kalau ibu-ibu, ya, tidak pernah puas mencari ilmu, maka dalam kategori ini, ya,
wal alimu minal ilmi. Orang yang berpengetahuan tidak akan pernah puas ya dengan ilmu. Kita belajar seminggu sekali, alhamdulillah masih bisa. Daerah lain masih belum bisa kumpul-kumpul begini. Walaupun sebenarnya secara prosedur mesti ada jarak 1 meter kayak begini itu ke sana ya. Ini udah tumbuk-tumbuk ini ya. Insya Allah nggak apa-apa ya. Barokahnya majelis taklim. Tapi di tempat yang lain, wah ya. Jangankan pada jaga jarak begini, hadir juga udah jauh-jauhan. Yang ini di sini, sono lagi di sono gitu ya. Tapi alhamdulillah tempat ini lega ya. Ibu-ibu mau jarang-jarang 1 meter juga bisa, cuma keliling tuh ya, keliling jadinya ya kan gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa menikmati. Tempat-tempat yang lain masih pada belum buka pengajian, Bu ya, masih belum buka. Murid saya ada ya, sudah lama terhubung, ada yang di Papua Manokwari, alhamdulillah ya, dia buka pengajian ya, majelis taklim. Begitu juga ada belum lama lagi terhubung, namanya ini Samsuri ya, dia di Kediri ya. Ada lagi namanya Yani ya, dia di Jombang. Nah yang tadi yang di Papua ya, mungkin Bu Pipi kenal, yaitu si ini ya, Latifah ya. Seangkatan enggak ya, tapi adik kelas ya. Oh kakak kelas ya, Latifah, dia sudah jadi guru MI di sana di Papua, di Manokwari. Dia juga buka pengajian ya. Alhamdulillah. Jadi sudah lama murid-murid yang dulu, Bu, yang MI dulu di sini ya sudah punya anak juga, udah punya pengajian ya. Ada yang di Irian di Papua, ada yang di Jombang, ada yang di Kediri. Ini baru terhubung lagi ya. Ada juga yang di Garut ya. Ya. Dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah itulah ya, orang yang mencari ilmu tidak akan pernah puas dengan ilmu. Ibu-ibu hadir di majelis taklim ya, ibu-ibu punya ilmu, mengajarkan lagi, bikin majelis taklim lagi, alhamdulillah ya. Itu namanya ibu-ibu tidak pernah puas dengan ilmu, maka masuk dalam kategori ini, wal alimu minal ilmi. Alhamdulillah ya, orang yang berilmu tidak akan pernah puas dengan ilmu. Kalau kita pernah puas berarti berhenti, selesai jadi manusia ya gitu. Maka alhamdulillah kita terus menerus mencari ilmu ya. Termasuk saya ini, walaupun sudah dari segi pendidikan sudah puncaknya, Bu ya, sudah puncaknya gelar S3 ya, doktor, tapi terus belajar ya, terus belajar. Mudah-mudahan bisa banyak bikin buku, akhirnya bergelar satunya lagi yang terakhir, profesor ya. Doakan Bu ya. Ya. Tinggal terakhir ya, tinggal yang terakhir yaitu profesor, yang belum ya. Tapi kalau secara pendidikan ya udah termasuk tertinggi, yaitu S3 ya, gelar doktor. Itu melalui pendidikan. Kalau profesor itu tidak melalui pendidikan, dia harus menghasilkan karya-karya buku ya. Ya mudah-mudahan ya, apakah tahun ini atau tahun depan, doakan saja ya Bu ya, ya. Karena sekarang kemana-mana serba sulit ya, akhirnya terhambat juga ya. Bukunya sudah ada tapi terhambat untuk dicetak. Kenapa? Ya karena ininya ya, karena ini apa ini, tangan ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang penting kita terus ya. Ibu-ibu di sini tidak disalahkan ya. Kalau nanti ya di akhirat, kenapa? Oh saya masih belajar ya. Ibu-ibu nanti tidak disalahkan di akhirat, saya masih belajar ya. Kalau yang mengajar bagaimana? Orang yang mengajar, saya juga masih belajar gitu kan ya. Pada hari ini saya mengajar di hadapan Allah, saya mengatakan saya juga sedang belajar gitu ya. Jadi tidak kenyang-kenyangnya. Tapi kalau pamannya, oh saya mengajar saja, waduh ya, itu yang paling berat, akan menanggung ya semua
murid-muridnya, dosa-dosa muridnya, kalau ada kesalahan. Gitu. Nah, itulah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang termasuk diantaranya manusia tidak pernah kenyang-kenyangnya. Ada lagi wasailu minal mas'alati, orang yang bertanya dari masalah. Ya, kalau kita bertanya, ya, maunya mendapatkan jawaban, ya, maunya mendapatkan jawaban. Tapi kalau kita tidak bertanya, maka akan menjadi bingung. Makanya ada peribahasa mengatakan, ya, malu bertanya sesat di jalan. Itu betul pepatah orang tua dulu. Ya, mau nyari alamat, nyari aja sendiri, nggak pernah bertanya. Begitu sekali bertanya udah kelewatan. Ya, itu tadi ya. Lagi ada orang nggak nanya, ya, seperti itu. Ya. Maka agama mengajarkan kepada kita wasailu minal mas'alati, ya. Orang yang bertanya dari masalah itu tidak pernah puas-puasnya. Setelah tahu, mau tahu lagi. Kita tanya apa itu iman, dijelaskan. Ya, iman itu ialah percaya. Belum jelas percaya apa maksudnya? Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, kepada hari akhirat, percaya kepada takdir. Ya. Udah cukup. Masih bertanya lagi, ya, iman kepada Allah maksudnya apa? Nanya lagi, ya. Iman kepada Allah maksudnya adalah kamu meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah tidak ada sekutu baginya, bahwa Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Ya. Udah cukup sampai di situ. Masih belum jelas lagi, nanya lagi. Itulah namanya wasailu minal mas'alati. Orang yang bertanya dari masalah. Tapi jangan banyak bertanya yang menimbulkan apa? Menimbulkan apa? Sengsara. Ya, sebaliknya banyak bertanya juga bisa menimbulkan sengsara. Kalau sudah apa? Jelas ya udah. Ya, begitu. Contohnya, ya kan, pada zaman ya Bani Israel. Ada orang ya terbunuh. Setelah terbunuh, siapa pembunuhnya? Maka nanya kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, engkau adalah utusan Allah. Cobalah, ya, jelaskan kepada kami siapa yang membunuh orang ini. Ya. Kata Nabi Musa, udah potong sapi saja. Potong sapi saja. Jelas nggak itu? Jelas. Ya, jangan ditanya. Potong sapi. Sapinya apakah sapi untuk membajak sawah atau sapi untuk memerah diambil susunya? Nah, nanya lagi. Udah dikasih tahu sapinya tidak dipakai buat membajak sawah. Nanya lagi, ya. Apakah sapinya ya betina, ya kan? Atau sapinya jantan? Nanya lagi, ya. Apakah warna sapinya? Sampai ditanya lagi, sampai nanya warna sapi segala. Aturan kalau umpamanya apa? Kalau umpamanya disuruh motong sapi, udah potong aja tuh sapi. Ya, soal bagaimana Nabi Musa mengungkapkan pembunuhan itu terserah Nabi Musa. Akhirnya gara-gara nanya terus, dia bilang begini, kata Nabi Musa, nanti kamu cari sapi yang warnanya ya kekuning-kuningan. Susah nggak itu nyari sapi akhirnya? Jadi susah. Ke emas-emasan, kuning ke emas-emasan. Ya susah. Ada sapi coklat, ada sapi ya putih, ya. Sapi ke kuning-kuningan, sapi ke kuning emasan, susah. Akhirnya ya begitulah ya. Makanya boleh bertanya, tapi kalau sudah jelas jangan bertanya terusan yang menyebabkan susah. Nah, seperti itu, Ibu. Ya. Yang berikutnya wal harisu minal jam'i, ya. Maksudnya adalah orang yang rakus
daripada urusan dunia. Ya. Tidak pernah kenyang-kenyangnya orang rakus itu mengumpulkan harta. Wal harisu minal jam'i, orang yang rakus daripada mengumpulkan harta. Tidak pernah kenyang-kenyangnya. Ya. Punya emas, ya. Kalung 15 gram, mau cincin 10 gram. Udah punya kalung, ya. Udah punya cincin. Mau apa lagi? Mau antingnya, kanan kiri 10 gram 10 gram. Ya, udah punya kalung, udah punya cincin, apalagi udah punya anting, minta gelang lagi, ya. Itu namanya wal harisu minal jam'i, ya. Manusia ini rakus daripada mengumpulkan harta. Ayana make tiung bodas, ya. Minggu harap make tiung ping, minggu harap nadai make tiung berem. Minggu harapna deui make tiung hejo, minggu harapna deui supaya jangan bosan dipandang gitu kan. Gitu. Entah naon lamun minjem ka anakna. Ya nggak apa-apa kalau memang yang ada di rumah ya pinjem aja mana. Yang enggak nih humor aja, Bu ya. Kita pakai pakaian harus tertib, Bu. Kalau punya kita, ya jangan dipakai anak-anak. Sebaliknya punya anak-anak jangan kita pakai. Ya. Kalau kita pakai punya anak-anak, takut salahnya, memang itu kerudungnya atau jilbabnya model, ya kan? Begitu anak muda lihat dari belakang, dikiranya gadis, gitu kan? Disweet-sweetin, orang itu pas nengok, siap mama, gitu. Kata anak remaja, mak orang teh gitu. Ayo lainnya. Nah itu makanya emak-emak tuh jangan pakai kerudungan anak-anak, ya kan? Nanti jadi digodain sama anak-anak muda, ya Allah. Ya, gitu. Jangan sampai ya Bu ya. Gitu. Udah kalau kita ngaji. Jadi harus tertib berpakaian Bu, ya. Gitu. Harus tertib berpakaian. Punya anak kita jangan dipakai. Atau sebaliknya, ya punya kita, kerudung kita, jilbab kita jangan dipakai sama anak-anak gadis kita, jangan, ya. Gitu. Kalau orang-orang tua dulu pamali istilahnya maksudnya adalah baik, ya, tertib, disiplin, ya, patuh, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semuanya. Ya. Yang berikutnya yang terakhir adalah wal bahru minal ma'i wan naru minal hatobi, ya. Laut itu tidak akan kenyang-kenyangnya dari air. Ya iya Bu, ya laut itu isinya air, ya air berapa saja tumpah ke laut dia tidak kenyang, ya. Yang ada di kita ini, ya sumur kita timba, kita pakai mandi, kita pakai wudhu, ya kemudian mengalir, ya mengalir kemana? Ya ke selokan, dari selokan mengalir ke sungai, dari sungai mengalir ke laut. Ada air hujan turun ke